Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eriska Khairunisa Oki Febriana dengan NIM 20811334164 dari kelas A DPB 20 Gunung Kidul, Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai aplikasi K3 pada perkantoran dan IT. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak pemaparan materi berikut ini. Nah, sebelumnya apa sih K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja itu? Kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa yang disingkat dengan K3 merupakan suatu kegiatan yang dimana semua kegiatan tersebut untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dengan upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, penerapan K3 dan IT ini pada perusahaan haruslah memenuhi standar K3 yang ada untuk melindungi dan menjamin para pekerja dari bahaya dan kecelakaan kerja pada saat melakukan pekerjaan yang ada. Nah, memasuki materi yang pertama yaitu aplikasi K3 pada perkantoran. Ternyata terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab kecelakaan pada saat kerja. Ada dua faktornya, yaitu yang pertama unsafe action atau tindakan tidak aman dan unsafe condition atau kondisi tidak aman. Yang pertama adalah unsafe action. Nah, unsafe action ini merupakan perilaku tidak aman. Nah, perilaku yang menyebabkan kecelakaan kerja, misalnya mengabaikan perintah dan larangan yang tertuang pada peraturan K3. Kemudian jika tindakan yang tidak aman tersebut dilakukan, maka akan sangat berbahaya dan menyebabkan kecelakaan kerja, teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah unsafe condition atau kondisi tidak aman. Nah, kondisi tidak aman ini berkaitan dengan kondisi lingkungan kerja yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, kondisi tidak aman ini dapat disebabkan karena kurangnya ergonomis seperti lantai licin, tangga yang rusak, udara yang pengap, kebisingan yang terlalu banyak, penerangan yang kurang, dan lain-lain. Nah, untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, maka perlu disusunnya pedoman kerja. Nah, saat membuat workbook harus disinkronkan dengan kondisi peralatan yang digunakan oleh pekerja dan yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Nah, dalam ergonomis ini terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan guna menerapkan K3 pada perkantoran, yaitu yang pertama ada ruang lingkup, yang kedua sikap duduk dan letak jari, yang ketiga ukuran dan bentuk kursi, yang keempat ada tempat istirahat kaki, kemudian ada posisi layar, ada kebisingan dan pencahayaan. Nah, mari kita kupas satu persatu. Nah, yang pertama ruang lingkup kerja. Syarat ergonomis yang pertama adalah ruang lingkup kerja. Hal tersebut agar peralatan dan fasilitas kerja dapat disesuaikan dengan orang yang menggunakannya, khususnya pada ukuran tubuhnya. Nah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam ruang lingkup kerja ini, teman-teman. Yang pertama itu ada tinggi meja sesuai dengan tinggi tubuh penggunanya. Yang kedua, penggunaan meja yang cukup untuk penempatan CPU, monitor, keyboard, printer, dan lain-lain. Jadi, meja yang digunakan itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil pula. Nah, itu disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya kita. Yang poin yang kedua ada sikap duduk dan letak jari. Terdapat beberapa jenis pekerjaan yang memerlukan sikap dan posisi duduk tertentu yang terkadang dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Nah, terdapat beberapa pertimbangan ergonomis yang dapat dilakukan untuk menghindari hal tersebut, seperti mengurangi bekerja dengan sikap dan posisi membungkuk dengan frekuensi yang lama dan
Operator menggunakan jarak jangkauan normal. Nah, poin yang ketiga adalah ukuran dan bentuk kursi. Terdapat beberapa hal mengenai prinsip umum untuk kursi ergonomis, yaitu agar kursi stabil dan mudah digerakkan, maka harus menggunakan kursi 5 roda. Kemudian memilih kursi yang dapat diturunkan dan dinaikkan, jadi dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Poin yang keempat adalah tempat istirahat kaki. Beberapa hal menggunakan prinsip umum untuk tempat istirahat kaki ergonomis, yaitu tempat istirahat kaki diletakkan pada alas kaki yang fleksibel dan dapat bebas dipindahkan, dan kaki tidak boleh dilipat karena dapat menyumbat aliran darah dan dapat menyebabkan mudah kelelahan. Kemudian poin yang kelima yaitu posisi layar. Apabila perusahaan menyediakan komputer atau laptop dengan layar monitor CRT, maka sebaiknya menambahkan layar anti radiasi guna mengurangi gangguan mata. Terdapat beberapa cara untuk mengurangi keluhan pada mata, yaitu harus memilih monitor yang berbentuk LCD karena kualitasnya itu lebih baik daripada versi yang lama. Kemudian mengatur warna pada layar dan memberi jarak mata dengan monitor sejauh 30 cm. Poin yang keenam yaitu kebisingan. Nah, kebisingan merupakan salah satu polutan yang tidak diinginkan manusia. Hal ini dikatakan tidak disukai karena dalam jangka suara-suara tersebut dapat mengganggu ketenangan kerja, merusak pendengaran, dan menyebabkan kesalahan komunikasi. Bahkan suara-suara bising yang parah dapat berujung pada kematian. Kemudian poin yang terakhir adalah pencahayaan. Pencahayaan adalah salah satu faktor yang dapat menciptakan keadaan lingkungan yang aman dan nyaman, serta berkaitan erat dengan produktivitas manusia. Dengan pencahayaan yang baik, maka memungkinkan orang dapat melihat berbagai objek yang dikerjakan dengan jelas. Kemudian memasuki pembahasan yang berikutnya adalah aplikasi K3 pada IT. Nah, terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengaplikasian K3 pada IT ini, teman-teman. Yaitu terdapat 4 aspek, yaitu yang pertama aliran listrik, mouse, keyboard, dan headset. Nah, yang pertama aliran listrik. Aliran listrik ini memerlukan pemeriksaan dan perawatan sekring, filling, saklar, dan sistem pertahanan, dan kabel sambung aliran listrik ini harus dilakukan secara berkala. Kemudian jika kabel kelistrikan rusak, maka harus diganti oleh orang yang memiliki keahlian sejenisnya agar terhindar dari bahaya. Kemudian bila terjadi mesin yang rusak, maka segera dimatikan mesin tersebut dan dilaporkan kepada toolman untuk dicek, dan yang selanjutnya memperoleh perbaikan. Yang poin berikutnya yaitu mouse. Ada beberapa hal yang perlu diingat jika menggunakan mouse. Itu yang pertama, mouse harus berada pada tinggi di mana lengan, pergerakan tangan, dan tangan itu sejajar. Kemudian tempatkan mouse sedemikian rupa sehingga tidak perlu terlalu jauh dari jangkauan tangan. Yang ketiga ada keyboard. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan keyboard adalah keyboard itu harus ditempatkan pada ketinggian tertentu sehingga lengan atas, pergelangan tangan, dan tangan berada pada posisi yang sejajar sehingga ketika mengetik itu lebih nyaman. Dan poin yang terakhir ada headset. Nah, pastikan volume suara yang digunakan itu tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Jadi kita harus menyesuaikan dengan diri kita. Kemudian pastikan untuk melepas headset apabila tidak digunakan, dan pastikan pula posisi headset itu lurus menutup daun telinga dan telinga sehingga nyaman dan tidak tertekuk telinganya. Nah, demikian tadi sedikit pemaparan materi mengenai pengaplikasian K3 pada perkantoran dan IT. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Nah, untuk penutupan saya ada pantun, yaitu
Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.